Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma Sevina Putri dengan nomor induk mahasiswa 210. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali tentang konsep dasar media pembelajaran. Yang pertama kita akan membahas mengenai media dulu. Jadi untuk media ini berasal dari kata medium. Nah, kata medium ini itu kata tunggal dan media ini kata jamaknya. Jadi dalam ilmu komunikasi, medium ini merupakan perantara yang ada di tengah untuk menghubungkan antara dua orang, yaitu antara pengirim pesan dan penerima pesan. Pada saat menjelaskan di kelas, guru rata-rata menggunakan bahasa verbal terlebih dahulu. Contohnya seperti guru sedang menjelaskan seekor gajah. Jadi, guru tersebut menjelaskan seekor gajah bahwa gajah itu besar, telinganya lebar, memiliki belalai yang panjang. Nah, anak-anak yang ada di kelas itu pasti sudah membayangkan hewan yang besar hidup di darat. Nah, mungkin mereka dalam bayangan mereka itu ada harimau, ada kuda nil, badak, dan lain sebagainya. Akan tapi, jika ditambahkan dengan video atau foto, oh ini loh gajah itu seperti ini. Nah, jadi anak-anak itu sudah langsung tahu, oh alah, begini gajah, oh alah, ini belalainya panjang, gitu. Nah, jadi dengan adanya media ini, itu sangat-sangat baik untuk anak yang ada di kelas. Nah, media yang baik itu seperti apa sih? Jadi, media yang baik adalah media yang sangat mendekati kebenarannya. Nah, contohnya yaitu seperti tadi ketika menjelaskan gajah itu ditunjukkan foto asli gajah. Atau jika ingin hal yang anak ingin meraba, itu bisa kita sediakan boneka gajah atau boneka anak gajah. Nah, dengan adanya media itu, anak-anak akan lebih mudah paham, dan paham itu bukan hanya cuma 20-50%, bahkan itu bisa paham seutuhnya, yakni 100%. Dalam ilmu komunikasi itu ada 4 tingkatan. Yang pertama data, yang kedua informasi, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat kebijaksanaan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Data, menghadap kiblat dan suci. Nah, informasinya itu merupakan syarat sah sholat. Nah, pengetahuan, mereka jadi tahu nih, oh syarat sah sholat itu menghadap kiblat, suci, dan lain sebagainya. Nah, untuk kebijaksanaan, mereka akan melakukan hal-hal itu. Jadi, intinya belajar ialah mengumpulkan data-data, kemudian menjadikan informasi, dan mendapatkan pengetahuan, lalu menghasilkan kebijaksanaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak abstrak atau tidak jelas. Jadi misal guru hanya menjelaskan secara verbal saja. Contohnya seperti guru menjelaskan susunan tata surya secara verbal, seperti susunan planet, matahari, begini. Nah, tapi jika ditambahkan dengan video, yakni media pembelajaran, nah videonya itu tentang susunan planet-planet, mataharinya di tengah. Nah, itu siswa itu menjadi lebih paham jika melihat video tersebut. Yang kedua, mengatasi ruang, waktu, dan daya indera. Jadi contohnya seperti kita akan belajar tentang pasar nih. Nah, kan nggak mungkin jika anak-anak misal semuanya disuruh ke pasar. Nah, mungkin tuh ada yang hilang atau diculik atau kecopetan dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan adanya media ini itu ditayangkan saja video tentang aktivitas penjual dan pembeli. Nah, jadi anak-anak itu langsung tahu, oh jadi begini pasar. Dan mungkin mereka sudah ada yang pernah ke pasar, dan untuk mereka menjalani agar bisa menjadi penjual dan pembeli, sekolah itu bisa mengadakan market day. Kemudian untuk waktu. Jadi ini biasanya untuk
pembelajaran yang memiliki jangka waktu. Contohnya seperti proses metamorfosis kupu-kupu. Nah, kan nggak mungkin gitu ya. Siswa disuruh kemah ke hutan itu benar-benar mengamati proses kupu-kupu yang pertamanya jadi telur, pupa, larva, kepompong, kupu-kupu. Nah, jadi ya itu tadi mending dikasih gambar atau video tentang prosesnya, proses step by step untuk menjadi kupu-kupu. Kemudian dengan adanya media ini, itu akan menarik perhatian peserta didik untuk lebih semangat belajar. Jadi siswa itu tidak mudah bosan. Kemudian gairah belajar siswa itu lebih tinggi. Jadi rasa penasaran siswa, loh kok ini misal gurunya itu dari jauh dari kantor tuh sudah membawa LCD atau sudah membawa laptop. Nah, jadi itu akan membuat siswa penasaran dan di kelas siswa itu tidak akan mengantuk dan insya Allah bisa kondusif. Kemudian memungkinkan adanya interaksi langsung. Contohnya saat belajar mengenal hewan, itu para siswa bisa diajak ke kebun binatang untuk melihat secara langsung, bahkan menyentuh hewan-hewan yang ada di sana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama yaitu menginformasikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memotivasi peserta didik. Nah, jadi dengan adanya media pembelajaran, itu peserta didik akan lebih termotivasi untuk semangat belajar, untuk semangat pergi ke sekolah. Mungkin mereka tahu, oh nanti guru A itu pasti akan menjelaskan dengan cara yang menarik. Nah, jadi para siswa itu akan lebih semangat untuk berangkat sekolah. Yang ketiga, menyajikan informasi. Dan yang keempat, itu menstimulasi atau mendorong, bisa juga dengan merangsang peserta didik untuk berdiskusi dan berinteraksi dengan yang lain. Contohnya seperti seorang guru menampilkan sebuah video. Nah, di video itu ditampilkan anak-anak di bawah umur yang sedang mengkonsumsi narkoba. Nah, pasti peserta didik yang melihat video tersebut itu pasti banyak pertanyaan yang ingin dilontarkan kepada guru. Nah, jadi di situ akan timbullah kegiatan diskusi dan anak-anak juga bisa berinteraksi dengan yang lain. Yang kelima, mengarahkan aktivitas belajar peserta didik. Dan yang keenam, mengontrol aktivitas peserta didik. Yang ketujuh, memberikan penguatan. Nah, jadi ketika guru-guru sudah menjelaskan secara verbal, itu dengan media ini itu sebagai penguat. Misal yang tadi saya jelaskan, ketika guru menjelaskan seekor gajah dengan bahasa yang verbal, itu media pembelajaran yang sudah ditayangkan oleh guru seperti video dan foto itu menjadi penguat. Nah, dari situ anak-anak itu bisa lebih paham. Jadi, oh begini seekor gajah, seperti itu. Yang kedelapan, memberikan simulasi. Contohnya seperti ketika pelajaran yang ada membahas tentang pasar, itu guru menampilkan video aktivitas penjual dan pembeli. Nah, untuk prakteknya anak-anak bisa diarahkan untuk melakukan kegiatan yang namanya market day. Nah, dari market day itu anak-anak bisa simulasi, ada yang menjadi penjual, ada yang menjadi pembeli. Yang kesembilan, melakukan penilaian. Jadi guru-guru itu bisa melakukan penilaian dengan aplikasi Quizzes, Google Form, atau Google Classroom. Yang ke-10 yaitu administrasi. Jadi media juga bisa untuk administrasi. Contohnya seperti mengisi absen, itu sekarang juga sudah bisa dengan media pembelajaran. Contohnya seperti Google Classroom, Google Form, atau polling yang ada di WhatsApp itu juga bisa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 9 peristiwa yang harus ada dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran, jika salah satu 9 peristiwa ini tidak ada, itu proses belajar dan pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan baik dan benar. Apa aja?
Nah, yang pertama yaitu mendapatkan perhatian. Contohnya seperti ketika waktu pertama masuk kelas itu duduk siap atau tepuk berdoa atau tepuk siap dan lain sebagainya. Dan yang kedua, guru harus menginformasikan tujuan pembelajaran. Contohnya seperti anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang struktur tumbuhan. Nah, jadi anak-anak di situ sudah tahu, oh, jadi kita akan belajar ini. Nah, anak-anak di situ juga pasti sudah mempunyai target masing-masing. Hari ini saya harus paham tentang struktur tumbuhan. Saya harus hafal apa saja struktur tumbuhan. Jadi sangat penting sekali untuk menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu. Yang ketiga yaitu pengetahuan sebelumnya. Nah, dalam pembelajaran ini biasanya disebut dengan apersepsi. Jadi guru harus memastikan bahwa peserta didiknya itu sudah memiliki pengetahuan prasyarat agar ketika pembelajaran itu apa yang dibahas guru dan yang diketahui siswa itu nyambung. Nah, jadi misalnya membahas mengenai pasar. Nah, jadi sebelum menuju ke materi tentang pasar, itu guru bertanya dulu kepada peserta didik, siapa yang sudah pernah ke pasar? Nah, kalian waktu ke pasar beli barang apa aja gitu-gitu. Nah, jadi mereka itu bisa saling jawab-jawab. Nah, dari situ guru tahu, oh, jadi pemahaman mereka tentang pasar ini sampai di sini. Nah, jadi setelah itu guru bisa menjelaskan materi itu nyambung dari apa yang mereka ketahui sebelumnya. Kemudian setelah apersepsi selesai, itu guru menyampaikan materi, dilanjut dengan memberikan petunjuk atau panduan. Contohnya seperti menyetek. Nah, jadi sebelum guru memberi tugas, itu guru harus memberikan petunjuk atau panduan cara menyetek itu seperti apa. Kayak dari step A sampai step selesai, seperti itu. Nah, yang keenam yaitu materi pembelajaran yang dilatih secara terus-menerus agar terbiasa dan tidak mudah lupa. Yang ketujuh yaitu melakukan umpan balik atau respon. Nah, respon ini bisa benar dan bisa salah. Nah, dengan adanya umpan balik ini, siswa bisa mengoreksi dirinya masing-masing. Jika siswa itu benar, maka siswa akan terus meningkatkan kemampuannya. Dan jika ada siswa yang salah dalam tugasnya, itu siswa akan mengoreksi dirinya dan akan memperbaiki tugas tersebut sampai benar. Yang kedelapan yaitu melakukan penilaian. Jadi pada saat hari guru tersebut mengajar, guru harus memastikan bahwa semua siswanya itu sudah benar-benar paham apa yang telah ia ajarkan. Harus benar-benar paham. Agar apa? Agar pada saat penilaian itu bisa menghasilkan nilai yang memuaskan. Nah, yang keenam yaitu materi pembelajaran yang dilatih secara terus-menerus agar terbiasa dan tidak mudah lupa. Kemudian yang kesembilan yaitu mempertahankan materi yang sudah disampaikan. Nah, itu bisa dengan cara dilatih dengan latihan-latihan soal, tugas, dan bisa juga dengan nyanyian. Jadi, ketika kita baru pertama masuk, nah itu langsung menyanyi. Nah, tapi menyanyinya itu di dalam konteks pembelajaran. Contohnya seperti menyanyi pembelajaran IPA misal. Contohnya gini. Korteks, korteks, kambium dan empulur. Nah, jadi ketika proses pembelajaran IPA dan anak-anak sering mengulangi nyanyian tersebut, itu akan tetap menempel di kepala mereka dan tidak mudah lupa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.